Oke, terima kasih Bu Awit. Bunda-bunda, kita mulai saja ya sambil menunggu ayah bunda yang lainnya yang belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang maha mulia, yang maha besar, yang menganugerahkan setiap hamba-Nya rezeki berlimpah dan menciptakan awan yang tebal menggumpal, lalu diturunkannya hujan sehingga membasahi bumi, memberikan kesejukan dan menumbuhkan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang kami sayangi karena Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali pada acara reschedule parenting support yang akan membahas diantaranya proyek apa saja yang akan Ananda laksanakan di tema 3 Little Chef ini. Adapun hal-hal yang akan dibahas dan didiskusikan pada parenting support kali ini, yaitu yang pertama, membahas penyampaian proyek tema 3 Little Chef. Yang kedua, program menanam serentak di luar selebrasi. Yang ketiga, penggunaan Arisalah Jilid 2 dan screening Arisalah Jilid 1. Yang keempat, penyampaian program Orang Tua Guru Quranku. Lalu yang kelima, penggunaan buku tulis 2 untuk melancarkan dan memperbaiki tulisan Ananda. Ayah bunda, baiklah sebelum ke acara kita yang pertama, kita untuk mendapat keberkahan pada acara ini, marilah kita membuka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Di Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Anta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik ayah bunda, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian proyek tema 3 yang akan disampaikan oleh Bu Awit. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada Bu Ica sudah diperkenankan untuk menyampaikan apa yang akan kita bahas di parenting support ini. Tapi mohon maaf dulu ya Bu Ica, saya menyampaikan dulu Arisalah tersebut terlebih dahulu, buku menulis 2 dan screeningnya gitu. Jadi nanti di akhir akan ada diskusi tentang proyeknya, jadi tidak terpotong gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas proyek Arisalah dan sebagainya yang akan Ananda laksanakan. Namun yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai Arisalah. Nah, alhamdulillah nih ayah bunda, Arisalah Jilid 1 sudah Ananda di kelas 1 ya, sudah selesai gitu. Dilanjutkan ke Arisalah 2. Nah, untuk Arisalah ini adalah wajib, karena kenapa? Ini adalah metode yang digunakan oleh sekolah alam. Ya, bagaimana cara membaca Iqra gitu. Sama saja dengan Iqra, hanya saja sekolah alam menggunakan Arisalah. Nah, untuk Arisalah ini nanti insya Allah sudah bisa jilid 2-nya, insya Allah sudah bisa dibeli di sekolah dengan harga 17.000 ya Bu Nisa.
Betul, Ya, 17.000. 17.000. Nah, dengan metode Arisalah ini Ananda sekaligus belajar tajwid, tidak langsung, tapi tidak dengan tidak apa itu guna atau apa enggak, cuman dengan membaca ini sekaligus itu anak-anak tahu bagaimana cara bacanya dan tajwidnya gitu. Misalkan nanti nih ayah bunda kan ada program ya, insya Allah dari mulai besok orang tuaku adalah guru ngajiku. Nah, nanti misalkan ada anandanya sudah masuk Iqra 6, Iqra 5 dan Al-Quran. Jika sudah Iqra 6 dan Al-Quran. Hanya saja mungkin kita balik lagi ke jilid 2 gitu. Nanti mungkin sebelum ke jilid 2, di jilid 1 apakah Ananda lulus atau tidak ke jilid keduanya. Jika Ananda di jilid 1-nya sudah bagus, sudah bisa, maka Ananda diperbolehkan untuk ke jilid selanjutnya. Nah, yang ada jilid 3 dan jilid 4. Nanti mungkin untuk jilid 3 dan 4 di kelas, bisa jadi di kelas 3. Gitu. Nah, untuk metode untuk Arisalah ini bagaimana nih ayah bunda mau ada pelatihan terlebih dahulu gitu supaya nanti ayah bunda juga bisa mengajarkan kepada anandanya. Jika ayah bunda ingin ada pelatihan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu tentang Arisalah, mangga gitu, mangga ditentukan oleh ayah bunda siapnya hari apa, jam berapa gitu. Mungkin gimana nih, nanya dulu kepada ayah bunda apakah mau ada pelatihan tentang Arisalah, cara bacanya Iqra kepada anak-anak gitu. Gimana nih bunda, apakah ayah bunda siap gitu? Boleh di-unmute ya bunda ya, ayah bunda. Ya Bu Awit, kayaknya harus ada pelatihannya. Mangga ayah bunda disepakati kembali, mungkin bisa berdiskusi bersama ayah bunda di grup yang orang tua satu lagi ya, untuk hari apa atau jam berapa untuk bisa melakukan pelatihan Arisalah ini. Dan juga bisa nih ayah bunda memberitahukan kepada ayah bunda yang lainnya yang belum bisa berkesempatan hadir pada Zoom ini bahwa kita Arisalah ini adalah wajib pengganti dari Iqra begitu. Jadi jika anak-anak sudah Al-Quran, tetap aja boleh baca Al-Quran, hanya saja mungkin di sekolah balik lagi ke Iqra 2 atau Iqra 1 supaya memperlancar. Kalau sudah Iqra 6, Iqra Arisalah 1 dan 2 maksud. Kalau udah Iqra 6 Al-Quran itu insya Allah mempermudah anak-anak membaca Al-Quran dengan lebih cepat lagi, dengan lebih lancar gitu. Tidak akan mengurangi bahwa anak-anak nanti udah Al-Quran tapi turun ke Arisalah 2, mereka tidak bisa. Insya Allah enggak, malah ini akan mempercepat mereka untuk pelafalannya, untuk pembacaan Al-Quran ke depannya seperti itu. Nah, mangga ayah bunda boleh didiskusikan lagi nanti bersama ayah bunda lainnya. Mau hari apa, terus berapa kali, 2 minggu sekali kah, atau seminggu sekali kah untuk pelatihan Arisalah ini. Kan melihat saat ini ya, kita masih dalam kondisi di rumah gitu, berarti guru ngajinya adalah ayah bunda di rumahnya. Gitu. Nah, bagaimana nih ayah bunda, apa mau nanti aja didiskusikan, lalu diberitahu ke kami, atau mau didiskusikan di sini? Kalau misalnya Arisalah itu kan berarti OTS-nya yang belajar gitu kan Bu Awit? Cara iya betul. Kalau pelatih iya, OTS-nya yang cara bacanya. Itu bukan anak-anaknya bukan. Iya, betul, OTS-nya yang pelatihan Arisalahnya. Menambahkan Bu Awit? Iya, mangga Bu. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Iya, mangga. Gimana Bun? Mungkin kita ngobrolin dulu di grup sebelahnya aja ya, mungkin Mak Asma ya.
Ya, Gimana ya? mangga. Ya, boleh. Hanya di Menambahkan sini Bun, mangga. jadi Ari Salah ini sebagai bentuk anak, sebentar, terdengar Bu? Dengar. Terdengar Bu Awit? Dengar Bu, terdengar. Jadi Ari Salah ini karena kita kan kelas 2 ini dulunya di kelas 1 mengaji ikronya bukan ikro pada umumnya ya, tapi Ari Salah jilid 1. Nah, di kelas 2 ini insya Allah akan dilanjutkan ke Ari Salah jilid 2. Tapi sebelumnya, sebelum lanjut ke Ari Salah jilid 2, anak-anak di screening dulu Ari Salah jilid 1-nya, apakah anak masih ada yang belum lancar membacanya, atau masih ada yang lupa. Seperti ini Bun, kayak misalkan huruf jim. Huruf jim dikasih ada harokat patahnya, itu dibaca ja. Jadi di Ari Salah tidak langsung ke ja. Kalau di ikro kan langsung abata saja hakho. Gitu ya. Nah kalau di Ari Salah, jadi ada huruf-huruf yang tidak berharokat, itu dibacanya seperti huruf kita ngaji dulu. Kayak jim, jabar, jim. Kalau dulu kan gini ya. Jim, jabar, ya jim, jabar, ja gitu kan dibacanya kan. Alif Ja. fathah, iya. Alif jabar a gitu kan kalau bahasa Sunda ya. Nah, berarti kan di Ari Salah ini kan tidak jabar ya, tapi fathah, kasroh, dhammah gitu. Jadi nanti diaplikasikan ke baca Al-Qur'annya seperti di ayat pertama surat Yasin, kan itu dibacanya bukan, kalau misalkan anak tidak tahu itu huruf dibaca huruf aslinya, mungkin saja anak cara membacanya itu jadi yasa gitu. Padahal kan itu sebenarnya dibacanya Yasin gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Ari Salah ini mempermudah Ananda nanti ke depannya untuk membaca Al-Qur'an di dalam, karena kan beda ya kalimat Iqra dan Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an seperti ada alif lam mim, dibacanya bukan alamat tapi alif lam mim gitu kan. Nah, sebenarnya untuk mempermudah si ayah bunda. Nah, kalau misalkan nih ada di antara anandanya yang sudah Iqra 6, sudah membaca Al-Qur'an, nah jalan, atau Iqra 4, Iqra 3 gitu. Jalan. Nah, nanti berbarengan dengan Ari Salah. Itu jalan. Nah, nanti ayah bunda anandanya untuk penyetoran membaca Iqra Ari Salah ini itu bisa secara via online kepada ibu bapak pasilnya. Nah, untuk di rumah berarti kan dengan ayah bunda tahu gitu cara membacanya. Nah, nanti ada seperti ini, ada mad, kalau nggak salah huruf mad, fathah, bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harakat. Nah, nanti ada seperti itu, Bun. Nah, itu kan dibacanya sebenarnya mad asli kan, dibaca 2 harakat. Ya, kalau nggak salah ya. Ya, di jilid 2 ada. Nah, jadi seperti itu, Bun. Jadi anak tahu gitu, dibaca panjangnya itu ternyata 2 harakat, 2 ketukan gitu. Kan anak-anak sekarang membaca ikronya ada yang pendek gitu kan, harusnya dibaca panjang. Ja, harusnya seperti itu. Ja, tapi dibacanya panjang. Ja, kan itu lebih dari 2 harakat gitu. Nah, seperti itu, Bun. Jadi nanti betul kan tajwidnya guna hurufnya ada 6 gitu kan. Kan ini idhar hurufnya ada 6 gitu. Enggak seperti itu. Tapi hanya poin-poinnya tertentu aja yang harus yang penting, yang ketika Al-Qur'an bertemu Al-Qur'an maaf. Yang ketika Ananda bertemu dengan huruf panjang tersebut, Ananda bisa membacanya gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Awit. Ya, kurang lebihnya untuk tentang metode Ari Salah ini. Yang mungkin nanti didiskusikan lagi ya Bunda, Ayah Bunda di grup
Yang satu lagi, nanti kalau udah fix, boleh menghubungi kami selaku pasilnya. Insya Allah nanti akan kami jadwalkan dan cocokkan mungkin dengan dengan guru gitu, dengan di sini yang akan membimbing pelatihan Arisalah ini. Mungkin itu aja tentang Arisalah. Mungkin untuk kalau mau beli di sekolah mungkin Arisalah stoknya belum terlalu banyak. Lagi dipesan lagi gitu untuk ada dipesan lagi gitu untuk artikel yang selebihnya. Mungkin di sekolah ada 15 ya, baru ada 15 kalau kurang lebih seperti itu. Nah untuk buku menulis 2 tahap kedua kan udah juga ya di kelas 1. Alhamdulillah juga sudah selesai nih. Nah sekarang untuk buku menulis 2 alhamdulillah stoknya banyak. Untuk harganya belum ditentukan nih Ayah Bunda, tapi stoknya insya Allah banyak. Jadi silahkan Ayah Bunda untuk memperlancar untuk menulis Ananda. Insya Allah buku tahap kedua sudah siap di sekolah, stoknya banyak. Untuk biar Ananda tulisannya rapi gitu nanti ketika di buku gitu. Tahap kesatunya sudah selesai, sekarang dilanjutkan ke buku menulis tahap kedua. Mungkin itu aja tentang Arisalah dan buku tahap 2. Ada yang ditanyakan lagi sebelum ke penyampaian proyek tema 3? Ayah Bunda, ada yang ditanyakan mengenai Arisalah? Silahkan kepada Ayah Bunda, jika ingin ada yang ditanyakan, didiskusikan. Sebelum nanti berpindah diskusinya ke grup sebelah. Tidak ada mungkin. Tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja mungkin. Ada, Iya Bu, iya Bunda. Lanjut aja. Ya mangga Bunda. Oh lanjut aja. Siap. Baik, jika ada yang kurang paham boleh nanti di WA aja pastinya. Baik Ayah Bunda, ke pembahasan selanjutnya yaitu ke proyek tema 3. Alhamdulillah kemarin di parenting support kemarin yang hadir hanya 5 orang, tapi sudah garis besarnya sudah dijelaskan pada Ayah Bunda yang kemarin ikutan parenting support. Untuk sekarang untuk lebih jelas lagi mungkin ya untuk penyampaian. Nah untuk di tema ini insya Allah selebrasi kita adalah Market Day atau Pawon Show. Nah, kita akan seperti biasa nih, seperti dulu masak-masak lagi bersama Ananda. Nah, nama tema kelas kita adalah Little Chef. Nah, untuk kemarin kita sudah bahas selebrasinya bagaimana dan sudah didiskusikan juga. Untuk insya Allah nanti Ananda akan bukan pelatihan ya, mencoba sebelum ke selebrasinya Ananda akan berjualan. Nah berjualannya ke keluarga terdekat aja, ayah, bunda, adik, dan kakak sebelum mereka nanti selebrasi betul-betul. Insya Allah selebrasinya itu kita kisaran 1 minggu. Seperti biasa anak-anak nanti jualan, divideokan, nanti videonya diserahkan ke kami lalu kami edit. Nanti hari haknya seperti biasa ditampilkan. Nah, cuman waktu selebrasinya Ananda berjualannya dikasih waktu 1 minggu gitu. Waktu 1 minggu. Nah, bahan dasarnya kami kemarin sudah menyepakati juga bahan dasar utamanya yaitu tanaman yang sudah kemarin Ananda tanam, pakcoy sama sawi ya. Mangga Ayah Bunda berdiskusi bersama Anandanya mau bikin menu apa nih yang Ananda jual nantinya. Nah, untuk minumannya yang menghangatkan badan. Ya, untuk minumannya yang menghangatkan badan. Nah, untuk modalnya sendiri kami berikan kisaran di 50.000 sampai 100.000 ya, Bu Ica ya. Kemarin sudah disepakati. Ya, harga jualnya di kisaran 5.000. Nah, mangga ya Bunda, dan pengemasan juga untuk yang ramah lingkungan, karena kemarin di tema 1 dan 2 kita sudah belajar tentang menjaga bumi. Nah, untuk di tema 3 pelaksanaannya nih, bagaimana untuk pengemasannya ini
menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Nah, mangga nih ayah bunda bersama anandanya berdiskusi mau jualan apa gitu. Mungkin nanti berjualannya tidak apa ya, banyaknya yang dijual ya kan ya Bu Ica kemarin ya. Jadi Betul. penilaiannya itu berapa banyak nih yang Ananda jual. Kalau misalkan ngikutin harga kan nanti ada harganya yang 4.000, 5.000 gitu kan. Tidak dari jumlah uang yang dinilainya. Yang dinilainya salah satu penilaiannya yaitu dengan berapa banyak mereka yang terjual nanti barang-barang bahannya jualannya. Maksimal 5.000 di itunya per picisnya. Nah, apalagi kemarin tuh. Nah, untuk setelah itu untuk pekan ini nih silahkan, insya Allah nanti udah dijadwalkan juga sih hari Sabtu depan. Silahkan ayah bunda berdiskusi makanan apa yang akan Ananda jual. Setelah itu dibikin poster bersama harganya. Nanti bisa nih terus ayah bunda juga dan anandanya membuat iklan bahwa anandanya berjualan di rumah. Nah, nanti sasarannya kita adalah keluarga terdekat sih, lebih ke keluarga ya Bu Ica. Keluarga. Betul, Bu. Keluarga kalau terdekat, tetangga masih malu boleh untuk saudara-saudara. ya, Kalaupun tetangga ada yang mau beli boleh. saudara-saudara terdekat gitu. Iya, Kalaupun tetangga ada yang mau beli, misalkan ngelihat nih lagi berjualan di depan rumahnya, boleh. Tapi diusahakan untuk menawarkan ke keluarga dan saudara-saudara terlebih dahulu. Nah, iya. Karena sasaran mungkin kelas 2 itu hanya masih keluarga ya, kisaran keluarga mungkin kalau di rumah untuk selebrasinya. Betul, sasarannya berjualan ke keluarga. Nah, jadi ayah bunda menambahkan nih Bu Awit. Boleh. Iya, mangga Bu. Tambahkan. Ya, jadi tadi seperti yang Bu Awit bilang, yaitu bahan dasarnya sawi dan pakcoy. Nah, Bu, gimana nih jualannya? Jualannya boleh dikreasikan, membuat makanan dari bahan dasar tersebut. Misalkan nugget sawi, gitu kan, bahan dasar sawi, atau risol yang di dalamnya itu ada sawi dan pakcoynya. Nah, oh iya Bunda, Bu, gimana nih sawi dan pakcoynya yang ditanam kemarin sudah dipanen, sudah dimasak. Nah kalau misalkan seperti itu, ayah bunda boleh ayah bunda membeli sawi dan pakcoy di pasar untuk sebagai bahan dasarnya. Dikarenakan kan kemarin juga ada yang hidroponiknya belum belum bisa panen. Terus sawinya yang kemarin yang sudah dipanen, sudah dipanen itu bisa. Iya, jadi nggak barengan ya Bu Ica ya? Iya, nggak barengan ya. Nah, jadi untuk di selebrasi sekarang, nanti boleh ayah bunda sebagai penggantinya, karena kan tidak mungkin juga menunggu pakcoynya sampai benar-benar bisa dipanen gitu kan. Jadi boleh ayah bunda sebagai gantinya membeli di pasar untuk bahan dasarnya. Untuk kreasinya boleh dikreasikan semenarik mungkin. Nah, untuk bahan dasar kalau misalkan itu dari makanan ya, untuk minumannya Bu Awit karena di IPA ada apa Bu Awit kemarin? Enggak sih, kemarin sekarang itu lebih ke materi kan ya Bu. Kalau jantung nanti di tema berikutnya. Oh, jantung di tema berikutnya. Yang menyehatkan tubuh aja. Di IPS-nya Bu, di IPS-nya. Yang menjaga yang menyehatkan untuk tubuh. Yang menyehatkan untuk tubuh, apalagi di cuaca sekarang ya musim penghujan. Nah, yang anget-anget nih seperti bandrek, bajigur, yang berbahan dasar rempah-rempah dan mudah didapat gitu. Yang seperti itu. Kisaran harganya seperti yang tadi Bu Awit bilang, yaitu maksimal 5.000. Boleh menjual 2.000, 3.000, 4.000 gitu. Seperti itu. Nanti di selebrasinya ayah bunda memakai kostum chef. Nah, kostum chefnya tidak usah menyewa gitu ya, harus putih, harus chef beneran, nggak usah seperti itu. Ananda memakai baju putih saja, terus membuat nih topi-topi chefnya.
Nah, Bisa nanti pakai celemek nih Bu Ica. iya pakai Kan celemek celemek juga. yang tahun kemarin kayaknya masih ada ya. Bekas tahun kemarin nih, selebrasi. Pada punya celemek kan ya. Boleh Iya. digunakan lagi. Gitu, Nah, jadi biar tidak disesuaikan ya Bu mengeluarkan with budget kostumnya. lagi gitu. Betul. Nah, Iya, betul. alangkah lebih Diusahakan baik. tidak beli si ayah bunda yang ada aja di rumah gitu. Betul. Nah, itu yang misalkan tidak beli nanti siapa nih yang paling kreatif misalkan membuat topinya dari bahan barang-barang bekas. Nah, itu dinilai dari segi kekreatifannya. Terus untuk penilaian Ananda dari berjualannya itu kita lihat dari seberapa banyak Ananda bisa menjual barang. Nah, bukan seberapa banyak mengumpulkan uang, tapi seberapa banyak Ananda menjual makanan, maaf. Nah, misalkan risol harganya itu 2.000-an atau 1.000-an gitu ya. Kalau misalkan risolnya harganya 1.000-an, kalau misalkan 30 piece, berarti kan 30.000 ya pendapatannya. Nah, berbeda misalkan dengan makanan yang harganya 5.000, misalkan bisa menjual 6 pun sudah 30.000 seperti itu. Jadi kita penilaiannya dari berapa banyak Ananda bisa menjual makanan dan minuman. Nah, nanti putus-putus. Dari mana nih Bu putus-putusnya? Sudah terdengar Bu? Kamera saya ya. Terdengar Bu? Bu Awit? Ya. Terdengar? Iya Bu. Suara saya terdengar Bu? Putus-putus Bu, gak terdengar kalau di laptop saya. Oh, kalau di bunda-bunda ini terdengar nggak suaranya? Terdengar Bu Ica. Terdengar. Oh, Putus-putus? berarti di Terdengar. Iya, Oh, di terdengar. Alhamdulillah. kayaknya Ya. di lab ya kurang bagus. Ya, jadi Ya, mangga seperti lanjut itu. Bu Ica. Ya, jadi seperti itu, Bun. Jadi nanti untuk selebrasinya tadi seperti yang Bu Awit jelaskan, yaitu dalam satu pekan Ananda diberikan kesempatan untuk berjualan. Misalkan Ananda mau berjualannya 1 hari boleh, mau 2 hari boleh. Misalkan sampai habis barang yang Ananda buat gitu, sampai habis makanan yang Ananda buat, boleh seperti itu. Diberi waktunya dalam 1 minggu. Misalkan, Bu, saya tidak bisa hari Senin, mau hari Selasa, itu boleh. Mau hari Kamis, boleh berjualannya. Nanti didokumentasikan, divideokan, dari mulai Ananda ada yang mesen, atau dari mulai Ananda membuat membuat menunya, divideokan nanti, lalu digabungkan dengan nanti prosesnya. Terus ada menu apa aja, terus penyiapan alat dan bahannya, mau masak ini gitu kan, bersama ayah bunda boleh dibantu. Nanti ada yang cara menawarkannya ke tetangga atau ke saudara, gimana cara merespon pelanggan gitu kan, ada yang mau beli, gimana nih dengan tentu adab-adabnya dilaksanakan gitu, adab jual belinya. Nah, nanti bagaimana cara Ananda memberikan kembalian uang. Nah, nanti kan di matematika di tema ini Ananda akan belajar tentang uang. Nah, dari maksimal 50.000. Jadi nanti uangnya jangan sampai lebih dari 50.000. Misalkan memberikan uang 50.000 gitu kembaliannya. Maksudnya jangan lebih dari 50.000. Jadi harus 50.000 ke bawah. Nanti Ananda akan belajar bagaimana nih cara memberikan kembalian kepada pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi nanti poin-poinnya yang akan dinilai itu akan diberikan ya via grup. Nanti apa saja yang harus diperhatikan. Nah, nanti ayah bunda membuat videonya sesuai dengan yang harus yang tadi nilai-nilai tersebut yang akan dinilainya. Misalkan dari pembuatan menu,
ya penyiapan alat dan bahan, seperti itu cara anak berjualan, ada pelanggan seperti apa adabnya, terus nanti bagaimana cara memberikan kembalian, nah nanti akan disampaikan ya di grup poin-poinnya. Seperti itu Ayah Bunda. Mungkin seperti itu Bu Awit tambahannya. Kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya silahkan. Iya, Disilahkan. iya, terima kasih Bu Ica. Mungkin nanti untuk adab dan selebihnya seberjalannya waktu sesuai materi mungkin ya disampaikannya seperti itu. Betul, Bu Awit. Mungkin insya Allah untuk di tema di pekan depan juga untuk menentukan menu. Nah, nanti kan dijadiin poster. Nah, diusahakan harganya juga sudah ditentukan gitu. Nanti itu akan dijadikan iklan gitu oleh anandanya. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan Ayah Bunda? Atau Pak Yusuf ingin menambahkan? Silakan Pak Yusuf. Bu Awit atau Bu Ica, kalau misalnya menunya itu satu macam atau satu macam aja menunya? Satu atau dua? Iya, dua menu sama yang minum. Makanan dan minuman. Dua kan minuman hangat satu, ya, jadi satu dua makanan satu minuman. dua, yang keduanya minuman gitu, jadi dua macam. Betul, dua macam. Kalau misalkan Ya. Ananda ingin Ya, berkreasi betul, juga, ingin mungkin nanti ada tambahan gitu makanannya yang bisa dijual oleh Ananda dan Ananda pun sanggup gitu untuk membuatnya dan menjualnya, boleh Bun. Tapi yang diwajibkan itu ada dua, yaitu harus ada makanan dan minuman. Bu Nisa, mungkin mengingatkan berapa juga pieces ya masing-masing? Maksimal untuk ya? pieces-nya paling Minimalnya. maksimal 30 gitu. Ya, maksimal. Ya, minimalnya. Maksimal minimal, untuk, Bu. Untuk apa namanya, mungkin maksimal ya 30 gitu, karena kan takutnya juga mereka nggak sanggup untuk menghabiskan jualan 30 pieces itu gitu, kan masih kelas 2 juga ya. Mungkin maksimalnya di 30 pieces gitu. Mungkin 15 minuman atau 15 makanan, boleh misalnya 10. Iya, maksudnya boleh mau 10 mangga itu. Ini mah di batas maksimalnya gitu. Maksimalnya berapa? 15 atau 10? Iya, boleh, mangga. Bunda sanggupnya Ayah Bunda dan Anandanya berapa gitu, dikembalikan lagi kepada Ayah Bunda. Kalau misalnya snack gitu. Kalau misalnya 30 untuk di lingkungan hanya keluarga aja, kayaknya mah terlalu lama, ya? maksudnya terlalu banyak. Terkecuali buka stand keluar gitu ya. Misalnya kayak boleh misalkan mau 15 pieces. Ya. Boleh, itu disesuaikan aja. Kecuali memang pembelinya sudah ditargetkan. Misalnya udah 2 menu misalkan 7. Ya, 15 pieces, 7 makanan dan 7 persiapkanlah pembeli. Nah, minuman. Jangan sampai anak banyak tahu mereka saudara dikasih dan uang sama keluarga kita yang gitu. diberi. Iya. Jadi kita yang money gamblingnya dulu, kita ngasih uang dulu, nanti beli ya. Ya mungkin untuk modalnya juga dihitungkan juga ya Bu, biar Bunda biar gak rugi gitu. Nanti boleh di manage juga nih, bunda-bunda pasti udah lihai nih jual beli biar gak rugi gimana gitu. Untuk di manage seperti itunya. Jangan sampai, aduh ruginya besar gitu kan. Biasanya itu di manage lagi. Betul Bu Awit. Insya Allah Ayah Bunda sudah hebat. Iya. Biasanya nih Ayah Bunda penjualan tidak sesuai dengan modal itu biasanya ada hal-hal yang tidak perlu untuk dibeli oleh modal gitu ya. Iya, misalkan di pengemasannya sebagus mungkin gitu ya, dari plastik yang misalkan atau styrofoam, juga nambah modal ya, pengeluaran modal. Nah, jadi bisa mungkin untuk pengemasan, ini ada musiknya. Ya, sampai bisa mungkin untuk pengemasan tidak usah beli gitu. Seperti misalkan kadang kan kita tadi betul kata Bu Awit di tema
kemarin kita kan belajar untuk menjaga bumi. Jadi pengemasannya yang ramah lingkungan, seperti misalkan dari daun pisang. Ya, itu menambah nilai itu. Kalau misalkan pengemasannya udah ramah lingkungan, dari daun pisang misalkan, ya dari yang ada Tapi gitu, yang untuk ada di minuman rumah. sepertinya harus Bu, harus beli. Ya, Kalau minuman. untuk minuman Atau misalkan bilang harus ke beli saudaranya kayak yang mau beli harus bawa gelas sendiri gitu kan. Nggak mungkin, Bu. gelas. Jadi kita mengajarkan kepada saudara kita menebarkan virus-virus ini menjaga bumi gitu. Bahwa ternyata jajan pun kita harus ramah lingkungan gitu kan. Nah, sebagai dakwah kita juga nih mengajak mungkin bisa saudara-saudara mengurangi gitu ya. Tapi kan kalau anak-anak kemasan nggak menarik, pasti nggak bakal beli, Bu. Apalagi suruh bawa cangkir dari rumah, kayaknya aduh nggak banget deh. Ya, mungkin bisa mengurangi lagi, gitu. Tidak dua menu itu kemasannya beli mungkin ya. Betul. Ya, jadi itu. salah satunya aja mungkin untuk beli gitu. Untuk satu menunya bisa dengan pengemasan yang ramah lingkungan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ya Bunda? Sebelum ke pembahasan selanjutnya. Boleh nih Ayah Bunda yang ingin ditanyakan mengenai Bu Awit, kalau misalnya gelasnya pakai paper gelas kertas boleh nggak? Nah, mungkin bisa seperti itu. Paper glass itu lumayan harganya ya. loh. Iya. Kecuali memang jualan minuman 5.000 boleh lah. Jualan minuman 5.000 boleh. Betul. Boleh itu ke cover. 5.000 ya. Iya, cover itu 5.000 ke cover itu. Iya. Paper glass boleh. Mungkin kan betul nih Bunda Asma masukannya bagus. Jadi kan kalau misalkan gelas plastik tidak ramah lingkungan, lama mengurainya. Iya, terurainya. Mengurainya. Nah, kalau misalkan memakai paper glass meskipun itu beli tapi ramah untuk lingkungan. Ya, seperti itu. Boleh, ya kita masukkan aja kita. Iya. Boleh nih, Bunda juga, Bunda-bunda yang lain nih yang mau memberikan masukan, boleh. Misalkan, Bu, jangan pakai daun pisang deh, tapi pakai ini gitu. Boleh. Silahkan, Bun. Didiskusikan. Piring kertas ya. Oke, kertas nasi bisa. Atau yang ini yang cup yang cup kertas gitu loh. Kalau riso kan ada yang kayak kertas gitu, ada bawahan kayak gitu kan. Nah, betul. Paling kayak gitu. Boleh pakai kertas minyak misalkan, ya. Jadi bukan pakai daun, Bu, nggak ada daunnya, nggak punya pohon pisangnya, pakai kertas plastik kertas minyak atau pakai Ada kertas yang kayak cup itu kertas tapi yang biasa dipakai kue kayak yang kayak kue bolu kukus itu loh, yang kayak gitu. Nah, iya, yang seperti itu. Kertas nasi yang warna coklat itu ya, badan ya. Iya, boleh. Memakai kertas nasi pun. Diusahain dicari dulu dengan bahan-bahan yang ada di rumah gitu, tidak langsung membeli. Banyak pohon pisang di situ banyak. Iya, pasti Paujan banyak di situ, percaya. Masya Allah. Iya, nanti Paujan yang ngambil daun pisangnya. Ya boleh nih Bunda-bunda koordinir ya. Mau main ke rumah Paujan nih. Iya. Omi Boy katanya mau minta. Banyak di pasar, nggak usah minta. Iya, sisa-sisa catering. Sisa-sisa catering banyak. Boleh. Iya. Memanfaatkan yang ada di rumah, boleh seperti itu. Iya. Bunda ada yang mau didiskusikan lagi, ditambahkan lagi sebelum ke makanannya risol gitu. Boleh Bun, boleh Omi, apa saja makanannya. Yang penting sayurannya sawi sama pakcoy. Betul, yang penting sayurannya sawi dengan pakcoy. Itu
masukin sawi sama pokcoynya itu loh. PR. Iya. Insya Allah Momih mah ada- bisa, kayak udah handal. Bunda-bunda yang lain boleh memberikan masukan. Kira-kira mengolah makanannya seperti apa nih? Agar bunda-bunda yang lain pun jadi terinspirasi gitu. Boleh. Karena nanti kan kita penilaiannya nanti selain kreativitasnya juga dari berapa banyak yang bisa dijualnya. Ya. Untuk berbagi ilmu, bagaimana cara mengolah makanannya, boleh di-share-kan. Kalau Asma kayaknya mau ngambil warna dari pakcoy aja, Bu Awit. Ya, mangga Bunda. Mau bikin dadar gulung, tapi hijaunya itu dari pakcoy yang di blender. Iya, Ya. siap. Masya Terus Allah. mau, ini baru rencana ya, mau Iya, bikin nasi hijau gitu. iya, dari warna. Dari warna, Warna pakcoy atau sawi itu ya. Jadi Sama mungkin Asma itu 5.000 loh nasi. ya nggak apa-apa, yang penting sukses gitu. Kalau misalnya yang terjualnya sedikit, tapi kan anak tuh udah, oh iya ada ide baru gitu, nasi hijau, kue dadar hijau gitu, dari ngambil apa ya, ngambil ilmunya itu dari, oh ternyata pakcoy itu bisa jadiin warna gitu. Betul, Mungkin itu sih Bu Awit. Kalau misalnya ada ide yang lain, ya bagus banget gitu. Cuman sementara ini Asma berpikirnya itu gitu, mau bikin dadar gulung, tapi warnanya ngambil dari sawi gitu. Atau mungkin bikin pasta, hijaunya dari sawi gitu. Gaya bikin pasta. Makanya mangga ayah bunda didiskusikan proyek ini kan adalah tidak hanya Ananda aja, tidak hanya Pasil, namun kita ada Pasil, Ananda dan ayah bunda. Untuk mangga segala sesuatunya didiskusikan. Kami berharap Ananda yang lebih berperan gitu untuk proyek ini. 60% dan 40% gitu. 60% Ananda harus lebih dominan gitu dalam proyek ini gitu. Tapi dalam hal masak dan lainnya mungkin didampingi gitu. Jadi apapun itu didiskusikan bersama Anandanya. Jangan sampai ini ide orang tuanya gitu. Tapi kami pengen itu Ananda yang mengusulkan ide-ide itu gitu. Supaya memunculkan kreativitas dari Anandanya. Seperti itu. Seperti Bu itu. Awit, kalau misalnya minumannya juga dari pakcoy juga? Apa yang lain aja? Untuk minumannya yang lainnya Bunda, untuk dari rempah-rempah minumannya. Oh, dari rempah. Oh ya, dari buah enggak? Misalnya mau bikin jus sehat gitu, wortel, timun, tomat misalnya gitu. Jus mix itu mah jus mix. Oh itu mah diet gitu. Sekalian. Wah nanti saya beli Bu. Ini sekalian buat emaknya gitu biar. Berarti yang beli ada rombongan mama ya? Iya. Iyalah. Tapi diusahakan dulu dari rempah-rempah. Oh gitu, iya, Bunda. siap. Iya. Rempah dulu. Ya, jamu gendong aja tuh kali ya. Apa? Susu murni boleh kan ya? Susu murni di jahe, boleh, gitu, susu murni boleh. coklat, gitu boleh kan? Boleh, yang ada aja di warung gitu loh, simple. Boleh. Boleh dikreasikan nih ayah bunda untuk minumannya. Nah, tapi diusahakan minuman karena kita kan cuacanya sedang dingin ya, sedang hujan-hujan. Jadi diusahakan minumannya untuk menghangatkan tubuh. Tapi kalau misalkan ayah bunda ingin berjualan yang lain, misalkan seperti tadi Mom Asma ingin berjualan jus gitu boleh. Karena kan yang diwajibkan 2 ya, yaitu makanan dan minuman hangat. Nah, untuk yang lainnya boleh nih. Boleh kalau misalkan mau nambah menu, boleh.
Boleh seperti itu. Masukan juga nih ya Bu Ica biar ananda-anandanya lebih semangat, mungkin dari hasil keuntungannya nih boleh misalkan untuk beli apa gitu ya, biar lebih semangat lagi nih anandanya buat melaksanakan proyek ini gitu. Iya. Dan nanti diberikan pemahaman juga ke anandanya. Kalau bubur kacang hijau boleh nggak tuh? Boleh. Oh, itu mah makanan plus minuman ya. Iya. Ya, karena ada jahe-jahenya ya, menghangatkan. Iya. Kan pakai jahe juga, Umi. Iya, saya bilang juga makanan dan minuman sekaligus menghangat. Jadi nggak hanya dapat hangat, dapat kenyang gitu. Anget kan musim hujan sekarang makan bubur kacang hijau. Lagi makan bubur kacang hijau. Ya nih, Maja ada suara ininya, suara piringnya. Nah, jadi ayah bunda dipahamkan juga ke anandanya bahwa ternyata keuntungan itu bukan hasil dari keseluruhan gitu, hasil uang yang didapat. Karena kan nanti dipahamkan ke anandanya ini modalnya gitu. Nanti kalau ada lebihnya berarti itu keuntungannya. Nah, nanti dari keuntungan itu boleh Ananda belikan kebutuhan Ananda. Misalkan Ananda ingin beli apa gitu, boleh dari keuntungannya. Jadi harus jangan sampai nih misalkan dari modal 30.000 jadi 50.000 dibelikan semuanya 50.000. Jangan sampai seperti itu. Jadi mulai dipahamkan ke anandanya gitu. Nanti untuk rewardnya boleh nih Ananda. Ini mah masukan aja mungkin ya Bu Ica untuk anandanya. Betul. Biar lebih semangat lagi untuk melaksanakan proyek ini gitu. Betul. Untuk hadiahnya dari keuntungan itu gitu, beli sesuatu. Nah iya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bu Ica ke pembahasan selanjutnya yang akan dibahas yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Mangga Pak Yusuf. Dari saya tema 3 sudah selesai. Aduh, Bu Awi. Pak Yusuf hadir. Alhamdulillah Pak Yusuf sudah sehat ya Pak. Sudah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Bun. Mohon doa. Dengar Pak. Oke. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahih sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun lagi-lagi lewat online. Ya. Belum bisa bertatap muka. Punten, abdi tengah video. Kemarin kita tinggali geningan ibu-ibu sadayana jadi isin abdi nanya. Apa? Ngisinkeun. Ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka lewat virtual meskipun tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang ada di dalamnya. Bunda ayahnya ada ya? Ayah bunda semuanya. Alhamdulillah sebenarnya ini di penghujung semester 1 tidak terasa ya. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung semester 1. Di sisi lain sangat terasa banget karena kami dari pihak sekolah kehilangan sosok anaknya yang biasanya ada di depan mata kami, sekarang harus berada di rumah masing-masing. Jadi ada dua sisi yang berbeda ketika saat pandemi seperti ini. Alhamdulillahnya kita di akhir ujung semester 1 menyelesaikan tema meskipun dengan keadaan yang serba kekurangan, tapi insya Allah tidak mengurangi maknanya yang ada. Alhamdulillah di tahun ini sebetulnya untuk HBL Home Based Learning atau dulu sih sebelum HBL ada PJBL ya, Project Based Learning. Ini termasuk runut. Kalau Anda perhatikan ini termasuk runut. Beraturan ya.
runut ya, pokoknya intinya runut lah, bertahap. Dari tema pertama itu menanam secara konvensional. Betul ya, gitu ya. Kemudian di kesinambungan, betul. Di tema keduanya menanam tapi dengan cara hidroponik sederhana dengan menggunakan tambahan POC. Gitu ya. Apa PJ? Kemudian di terakhirnya dari hasil kebun itu masih dengan cara menanam sendiri, baik itu terlepas dari konvensional atau hidroponik, mudah-mudahan sih kita pakai dua-duanya itu. Hasil buminya itu kita olah di tema Powonso ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari proyek-proyek yang sebelumnya ini yang berkesinambungan. Kalau yang sebelum-sebelumnya ketika belum pandemik ini, tema satu apa, proyeknya apa, ganti tema, proyeknya tidak nyambung dengan, tidak berunut dengan apa namanya yang tema sebelumnya. Alhamdulillah, berarti ada nilai positifnya sehingga anak yang kita harapkan adalah 6 bulan ke belakang kemarin dari tema 1, 2, dan 3 ini anak lebih paham. Ananda semua bisa memahami. Nanti akan terlihat kalau memang tadi Bu Awit menyampaikan bahwa porsinya adalah 60-40. Kalau yang sudah mandiri boleh 50-50. Ya, tidak dibalik 40 apa namanya atau dominan yang lebih banyak orang tua dibanding dengan Ananda. Gitu ya. Betul. Jadi kalau memang apa namanya ketika kita lebih dominannya jomblang dengan Ananda, maka yang mendapatkan ilmunya adalah ayah bunda. Anak-anak hanya mengikuti, gitu ya. Tapi ketika anak langsung diterjunkan mengikuti, porsinya tadi katanya bedanya hanya selisih 10% misalnya gitu ya, itu anak lebih apa namanya bisa lebih memahami, gitu ya. Ditambah dengan tema 1, 2, 3 yang runut tadi, insya Allah itu lebih paham seharusnya. Nah, selebrasi yang Anda harapkan di saat pandemi ini apa namanya tidak terhenti di setiap selebrasi. Jadi pelajaran tema 1 dari awal pertemuan sampai akhir ditutup dengan selebrasi sudah selesai. Tidak ada nilai apa-apa yang bisa diambil. Skill tidak ada, misalnya kemampuannya tidak ada, apalagi ya dari ilmu-ilmu yang lain tidak ada, itu sangat disayangkan sekali, kayak Bunda ya. Jadi kami berpikir sebenarnya ini baru konsep aja, baru konsep nih. Mudah-mudahan ayah bunda bisa menerima karena memang apa ya menjadi sebuah kebutuhan untuk bercocok tanam di rumah, ketahanan pangan gitu ya. Sehingga nanti ke depannya tidak hanya selebrasi, Ananda bisa meneruskan. Ya, jadi sehingga terbiasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan di selebrasi menjelang selebrasi itu Ananda sudah tidak apa ya, oh ini untuk selebrasi ya, oh ini untuk selebrasi ya, hanya sekedar untuk selebrasi gugur kewajiban tidak. Tapi yang Anda harapkan adalah bagaimana setelah selesai selebrasi itu mulai awal. Sebenarnya awal selebrasi itu bukan akhir tapi awal. Kalau rencananya sih, anak sendiri pengen begini, Bunda. Misalnya dalam waktu 2 bulan sebelum di pembagian rapot. Biasanya anak-anak kalau setelah pas penilaian akhir semester, biasanya suka ada fun week. Ada 1 pekan untuk hiburan, gitu kan ya. Kalau waktu berada di sekolah. Nah, fun week itu rencananya sih gimana ya biar fun week itu berkesan, kemudian tidak ya tersia-siakan gitu kan ya. Tadinya gimana kalau misalnya gardening market atau apalah. Jadi nanti 2 bulan sebelum fun week kita akan serentak menanam tanaman. Tanamannya tidak kita tentukan, tapi tanamannya yang mungkin dalam waktu 1 bulan atau 6 pekan itu sudah bisa dipanen. Ya. Yang mudah, yang sangat-sangat ringan perawatannya, sehingga anak sudah terbiasa bahwa pagi tugasnya adalah menyiram dan sore menyiram. Selesai, itu saja. Nah,
Kalau yang hari, untuk tema ini Bunda, Ananda berjualan itu sesuai namanya sudah berbentuk makanan ya. Nah, yang kami harapkan untuk berikutnya itu di luar selebrasi ya, Bunda. Jadi untuk membiasakan saja. Untuk membiasakan saja, mengkontinyukan kebiasaan tema 1, 2, dan 3, kemudian diteruskan di luar selebrasi. Menjual hasil tanamannya sendiri. Makanya nanti tanamannya yang mudah cepat tumbuh dan panen. Boleh itu bebas apa saja, mungkin dibatasin misalnya waktu 6 pekan deh. Jadi pekan ke-7-nya kita berjualan, menjual hasil buminya di rumah masing-masing. Kita tetap gunakan dengan yang ilmu yang sudah kami berikan, Ananda yang sudah dikuasai oleh Ananda itu dipraktekkan. Misalnya menanamnya nyemprotnya dengan POC-nya, menanamnya di polybag atau di mana silahkan bebas, tidak ada tekanan sama sekali di situ, hanya untuk membiasakan saja sehingga Ananda menjadi terbiasa. Gitu. Tidak hanya ketika selebrasi saja mereka melakukan sesuatu, tapi di luar selebrasi pun mereka sudah terbiasa. Itu konsep awalnya rencananya. Mudah-mudahan si ayah bunda mendukung seperti itu. Hanya saja mungkin tugas kita adalah membimbing, ya. Bukan menjalankan. Kalau yang menjalankan anak-anak nanti yang jadi mandor, gitu ya. Kalau anak-anak yang jadi mandor, jadi malah kita yang ngerjainnya. Jadi kita hanya membimbing, mengingatkan. Itu saja. Ayo nak, hari ini pagi udah nyiram belum tanamannya? Kalau belum disiram tanamannya, yuk siram dulu. Selesai, udah. Tinggalkan, jadi insya Allah tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Karena memang sudah menanam benih, kemudian tiap hari tinggal pagi siram, sore siram, selesai. Siangnya silakan aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Nah, kira-kira konsep yang kami tawarkan ini kira-kira keberatan tidak di kalangan ayah bunda semua? Gimana? Gitu, Pak ya, Yusuf. Berarti itu serentaknya iya, di rumah gitu, bukan di luar. Ya, gimana? Di rumah. Di rumah. Di rumah aja. Di rumah kayak saja. Seperti biasa yang kemarin bikin itu. Tapi medianya terserah kita mau bebas aja pun. Atau betul. Apa. Ya, bikin betul. gitu. Ya, bebas saja Bu. Yang penting ilmu yang sudah diberikan, yang Ananda kuasai dari mulai cocok tanam dengan cara konvensional, mau hidroponik, itu boleh dipakai. Silakan saja yang mudah, anak-anak yang mudah saja yang mana yang maunya. Kemudian sayang juga kan jangan sampai terhenti ketika mereka selebrasi mengumpulkan barang-barang bekas, sampah dibuat untuk pupuk, tapi setelah selebrasi yang melihat sampah terbengkalai datang saja, itu hanya gugur kewajiban menurut saya pribadi ya, karena ngejar tugas selebrasi. Nah, yang kami harapkan adalah nilai lebih dari itu. Mereka sehingga Ananda ini menjadi terbiasa ketika sudah tangannya gatal kalau melihat ada yang balak-balak, kita ya balak-balak. Balak-balak bukan anaknya. Yang bangun lapar. Tadi kan ngomongin ini Pak Wanso ya. Jadi Mama Ayu nih Pak Yusuf. Alhamdulillah. Jadi merasa tuh ada daun kering nih. Kayaknya nggak enak banget kelihatannya di jalanan. Saya ambil, saya buat deh kreasi seperti apa. Jadi sehingga bikin menumbuhkan kreativitas anak. Ya. Di samping itu, Bunda tidak meninggalkan adab-adab yang sudah kita berikan. Ya. Bahkan ada tagline adab terlebih dahulu daripada ilmu sebenarnya. Ya, karena bagaimana pula ulama-ulama terdahulu itu lebih lama belajar adab daripada ilmu. Ya. Adab terhadap lingkungan itu pun salah satunya. Ya. Bagaimana nanti hablum minal alamnya, ketika melihat sesuatu yang bisa merusak alam, Ananda bisa tergerak hatinya untuk membersihkan segala itu juga nilai lebih. Itu yang nilai plusnya. Bukan hasil produknya ya. Kalau hasil produknya bonus. Tapi prosesnya yang kita amati. Apakah Ananda ini sudah sigap atau memang harus diperlukan peringatan terlebih dahulu
atau perlu bimbingan terlebih dahulu, itu nanti kita akan lihat. Dan itu tidak melaksanakan pun, ya punten Bunda, itu ketika tidak melaksanakan pun itu tidak berpengaruh kepada penilaian ya. Kalau yang ini tidak mengaruh ke penilaian, hanya saja ingin membiasakan saja. Sayang sekali ketika ilmu yang 3 bulan, yang 3 tema ini yang runut tadi, sayang kalau harus terhenti di selebrasi. Itu saja sih yang kami takutkan. Jadi pembiasaan itu ya bisa melekat di kehidupan Ananda masing-masing nanti ketika di rumah. Ya, jadi tidak membuang sampah sembarangan, kemudian merawat tanaman yang bertanggung jawab dengan tanamannya sendiri, kemudian bagaimana entrepreneurnya, bahwa nggak usah malu ketika anak saya harus jualan ya, gengsi, tidak usah malu karena Rasulullah pun penjual, pedagang pun penjual, pedagang, pengusaha segala macam, kita pun harus belajar. Karena ada filosofinya, kita tidak sembarangan memberikan insya Allah tidak sembarangan memberikan sesuatu tanpa ada filosofinya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kemarin ilmu tentang jualan, jadi penjual yang jujur itu kita terapkan, bukan masalah hasil rugi atau untung menurut Anda, tapi prosesnya sudah benar atau tidak. Ketika untung didapatkan dengan cara tidak benar, itu juga menurut saja penilaian. Makanya bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf, cara dagang beliau seperti apa sehingga tidak pernah miskin. Bahkan sampai beliau tuh meminta kepada Allah untuk dimiskinkan, tapi nggak bisa, malah tambah kaya lagi ya. Itu cara dagangnya seperti apa sih gitu. Itu juga harus didasarkan harus diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi jangan sampai, karena memang kalau sudah berkecimpung dengan jual beli itu tempatnya sudah dengan pasar ya, sangkutannya dengan pasar gitu ya kalau jual beli ya. Dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Jadi kenapa disebutnya seburuk-buruknya tempat adalah pasar, karena memang di situ luar biasa yang mengambil keuntungan dengan cara yang macam-macam, beda-beda ya. Nah itu jadi pemahaman-pemahaman itu yang kita harus sampaikan, bukan hasil hasilnya, tapi prosesnya yang kita nilai. Jadi ayah bunda, jadi mohon kerjasamanya. Kami peduli dengan Ananda, begitupun kami harap dan yakin pada ayah bunda bahwa ayah bunda juga akan peduli dengan anak-anak kita. Karena kita nggak tahu, anak-anak kita ada mungkin setelah besar dewasa nanti ada yang jadi pengusaha. Maka ketika sudah ditanamkan pengusaha jujur gitu ya. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan, sehingga ketika dewasa mereka membawa ilmu yang sudah diterima ketika waktu di sekolah. Filosofi berdagang cara Rasulullah yang seperti apa, berjualan jujur seperti apa, kemudian ketika ketika berjualan tidak laris misalnya, kita harus ngapain? Apakah harus putus asa, bersedih, atau seperti apa? Kemudian ketika dagangan kita laris manis, apakah kita harus berpoya-poya atau apa? Itu hal-hal yang seperti itu yang kita berikan, bukan dari hasil. Oke, untungnya 20.000. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan yang harapan itu. Jadi keuntungan itu bonus. Kalau itu keuntungan bonus. Tapi yang proses yang kita lihat. Itu mungkin dari Ana yang mudah-mudahan ke depannya tema 1, 2, 3 yang runut ini kebetulan insya Allah runut, anak-anak sudah terbiasa. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah kita serentakan waktunya, mau disepakati mulai pekan depankah kita mulai menanamnya, jadi biar panennya sama. Biar panennya sama dalam waktu betul-betul tidak jauh beda, betul ya. Meskipun tanamannya yang beda-beda, tapi kita cari tanaman yang mungkin paling lama tuh 6 bulan sudah bisa dipanen, apa kira-kira misalnya gitu ya. Jangan sampai nanti tanam tomat masih hijau pentil, kayaknya cek Sunda pemak kalau Sunda mah pentil terus dicabutan itu udah yang panen karena sudah tenggat waktu dipanen. Oh itu juga belum waktunya dipetik, sudah dipanen terlebih dahulu. Nah itu juga harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah kira-kira konsep ini menurut ayah bunda keberatankah atau tidak? Itu mengalir saja dan tidak ada tidak ada worksheet tugas untuk pengisian itu, tidak ada, itu hanya mengalir.
mengalir saja. Jadi bangun pagi anak-anak sebelum main, yuk siram dulu. Kemudian anak-anak sebelum pulang sore atau misalnya siram dulu, udah selesai itu saja. Nanti kita lihat. Ya tadi lagi prosesnya jalan atau tidak. Hari ini nyiram, kemudian baru minggu depan disiram. Gitu kan ya, kasihan juga ya di tanamannya. Jadi juga ditanamkan juga kepada anak-anak bahwa ini juga makhluknya Allah, makhluk hidup yang harus kita. Kalau kita manusia yang bisa mencari nafas sendiri, mencari makan sendiri, kalau tanaman itu yang kita yang menghampiri tanaman untuk memberikan makan. Karena ketika kita sudah berbaik kepada tanaman, maka tanaman itu akan memberikan manfaat yang baik buat kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak sedini mungkin. Di luar tadi tidak melupakan adab-adabnya. Gitu. Itu mungkin ada sanggahan, tambahan, pertanyaan, Mangga? Apa-apa sih mungkin ya Pak Yusuf. Karena kan sejauh ini ada misalnya tanaman benih yang dari sekolah pun sama Aleka masih dilanjut. Alhamdulillah. Menanamnya gitu. Jadi mungkin untuk yang nggak punya kesibukan bisa jalan gitu kan. Kalau misalnya mungkin kalau yang ada ibu atau orang tuanya yang mungkin punya kesibukan duluan, mungkin timing atau waktunya mungkin ya Pak Yusuf ya, kalau misalnya betul. abdi pribadi di rumah mah kabantosan gitu, nanam naon kayak gitu. Jadi resepnya makanya jadi resep. Laras. Iya, kemarin Aleka udah panen lagi nih sawinya. Oh, Masya Allah. Udah panen berapa kali Aleka? Masya Allah, luar biasa ya. Ya jadi biar muncul rasa, wih panen ini tanaman aku yang aku tak rawat, aku senang gitu kan, aku bersyukur gitu. Jadi aku memang senang sendiri gitu pas ngelihat tanamannya udah bisa menghasilkan, bisa dimakan, dan kan ada kesenangan sendiri. Entah itu buat abdi pribadi, sareng Aleka sendiri gitu. Dan alhamdulillah saya keberatan. Cuma mungkin kan Ari Abdi mah di bumi kan sebagian dari bunda atau ayah yang kerja ya. Yang kerja mungkin mau dibalikin lagi mungkin ke ayah bundanya masing-masing. Iya, terima kasih Bunda Aleka. Iya, yang tadi Anda sampaikan bahwa kita tidak 100% yang harus ngurus ya. Kita sebagai orang tua tidak 100% yang ngurus, tapi kita hanya mengingatkan saja. Mungkin ketika Bunda yang hendak berangkat kerja misalnya pagi ke hari, coba mengingatkan terlebih dahulu pada Nak, yuk sudah disiram belum tanamannya. Setelah itu tinggalkan saja. Toh nggak usah ditungguin ditungkulan gitu tanamannya sampai tumbuh gitu kan, tidak ya. Jadi cukup disiram pagi, kemudian setelah ayah bunda pulang tinggal tanyakan lagi, Nak, tadi sudah disiram belum sore? Nah seperti itu aja. Jadi kita hanya mendampingi saja dan mengingatkan saja. Jadi anak pun tidak usah dibuat beban berat ya. Jadi menanam kan cuman paling kalau dari konvensional menggemburkan tanah sedikit misalnya di polybag atau di tempat minyak goreng bekas itu ya, digemburkan kemudian tinggal dikasih benih, selesai, disiram. Mungkin makan waktu yang lama. Kami sih tadi itu. Jadi sayang banget ketika ilmu yang sudah diberikan dari awal semester 1 tadi henti ketika di setiap selebrasi. Suaranya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak Yusuf. Iya, kenapa, Bun? Biji jadi senang sekarang. Ada Alhamdulillah. Ada si saya kesibukan di biji tomat sekarang ada 24 pohon berbunga. Masya Allah. Pas kemarin gua akuin talent atau Bun? Pas kemarin hujan angin, riweuh, mau tumbang semua, tomatnya pada bobo semuanya. Wah, jadi tambahin Bun ketika menemukan hal yang lihat. tadi di keputusannya tadi tomat Bunda ini tomatnya kena badai misalnya tidur semua. Apa yang harus kamu lakukan? Nak? Misalnya ya nggak usah bersedih, nggak usah
menyalahkan siapapun tidak, tapi tetap bersyukur atau seperti apalah, kita libatkan Allah, selalu libatkan Allah di situ. Begitu. Iya, Mama betulin, kasihan katanya gitu. Iya, nanti dikasih, mesti dikasih tiangnya, ya nanti ditiangin gitu. Iya, Masya Allah. Ya, barakallah PJ, mudah-mudahan terus ya. Lebih resep ya anak-anaknya ya, Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Ya kalau memang sudah ada rasa senang, tinggal meneruskan saja sebenarnya ya. Tinggal meneruskan saja. Nanti kita coba insya Allah kita akan koordinasikan dulu kira-kira yang memang saya juga harus tanya-tanya dulu yang kira-kira 6 pekan itu bisa panen itu tanamannya apa saja sehingga kita bisa tentukan tanggal berapa kita bisa panen bareng-bareng, kemudian kita jual hasil buminya atau mau dikonsumsi juga nggak jadi masalah. Yang jelas mereka bangga dengan hasil tanaman sendiri. Ya, kemudian dari nanti sih sebenarnya targetan berikutnya nanti ini kan baru semester 1 ya. Targetan berikutnya adalah alhamdulillah ya Pak Yusuf hujan. Mohon atas. Ya, itu mungkin untuk targetan awal mereka merasa memiliki, mereka bertanggung jawab dengan tanamannya, kemudian mereka bangga dan bersyukur kepada Allah ketika tanamannya siap panen atau bisa dipanen. Nah, targetan berikutnya ada ketika dijual, maka mereka harus menyisihkan berapa persenkah ada harta orang lain di situ dari keuntungan. Misalnya gitu ya nanti untuk kedepannya ya insya Allah kita berkesinambungan saja, tidak akan langsung berbuk sekarang, tapi kita akan sedikit-sedikit insya Allah seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya insya Allah. Yang salah adalah ketika ketika memberikan sesuatu tanpa dengan tahapan. Itu nanti jadi salah metode ya. Kalau di di studi banding dengan saya pribadi ngobrol dengan orang-orang yang sudah ngobrol dengan sekolah kutab gitu ya. Mereka itu sangat melihat dari tahapannya. Jangan sampai ada tahapan yang terlewat atau yang tertukar. Atau memang tahapannya langsung diberikan semua. Tidak. Jadi mereka itu sana sesuai dengan tahapan usia ini tuh apa sih saja sih yang harus diberikan. Tahapan usia ini apa sih yang harus diberikan. Ya insya Allah seperti itu mungkin Bunda ya. Alhamdulillah kalau tidak keberatan kita lakukan nanti insya Allah. Mungkin pekan depan kita atau pekan depan bisa nggak bisa ya pekan depan atau mulai ya? Bisa dimulai Pak. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Itu di luar observasi, jadi tinggal tanam, siram, tinggalkan saja udah. Nanti tinggal tiap pagi siram, sore siram. Ya, tidak mengganggu pelajaran insya Allah. Itu mungkin Bu Awit atau Bu Ica. Iya. Iya. Dari enggak, Billy Ayanu diberi teruskan enggak? Iya. Kepada Ayah Bunda, jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan Ayah Bunda didiskusikan. Gimana nih Ayah Bunda, apakah sudah jelas? Sudah cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya alhamdulillah dari anak pribadi mengucapkan terima kasih banyak ke Bunda yang selama ini sudah mendampingi Ananda, sudah bersinergi dengan sekolah. Di saat pandemik ini kami sangat butuh bantuan ya Bunda di rumah untuk mendampingi Ananda kita semua. Ya mungkin dengan pandemik ini Allah sedang memberikan pelajaran sabar, insya Allah. Pelajaran sabar, sejauh mana kita sabar, insya Allah. Itu saja mungkin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Ayah Bunda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke MC atau ke Bawit, enggak? Iya, mangga cukup sekian dari saya. Saya juga mohon maaf kepada Ayah Bunda bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita kerjasama semua untuk mensukseskan proyek Ananda ini dan membiasakan hal-hal baik untuk kehidupan Ananda berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Awit dan mohon maaf Bunda, ada lagu yang masuk. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara reschedule parenting support kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Awit yang sudah menyampaikan proyek tema 3. Lalu tadi poin-poin yang sudah disampaikan, dan juga kepada Pak Yusuf, terima kasih. Saya di sini menyimpulkan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Awit dan Pak Yusuf, yaitu di Arisalah ini, Arisalah di kelas 2 ini akan dilanjutkan ke Arisalah 2, jilid 2, tapi tidak langsung ke Arisalah 2, men-screening dulu Arisalah jilid 1. Nah, lalu selanjutnya Ayah Bunda bisa langsung memesan kepada pasien masing-masing dan bisa dibeli dengan harga Rp17.000. Nah, nanti juga ada program Orang Tuaku Guru Quranku. Nah, nanti Ayah Bunda di rumah membimbing anandanya mengaji, dan juga nanti membimbing anandanya berlatih membaca Arisalah di rumah. Nah, dan juga ada penjadwalan untuk pelatihan Arisalah kepada Ayah Bunda. Nah, lalu selanjutnya proyek tema 3 Little Chef ini akan dilaksanakan 4 pekan yang akan datang. Jadi mohon dipersiapkan seperti itu. Dan juga, oh iya, satu lagi, penggunaan buku kita akan menggunakan kembali buku menulis 2 untuk melancarkan dan memperbaiki tulisan Ananda. Nah, nanti untuk penjadwalan pelatihan Arisalah jilid 2 itu boleh Ayah Bunda mendiskusikannya di grup Ayah Bunda. Nah, mungkin itu saja Ayah Bunda yang bisa disampaikan pada pertemuan parenting support kali ini. Untuk selebihnya, yang jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Ayah Bunda menanyakan kepada pasil masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau disampaikan oleh Bu Awit dan Pak Yusuf? Insya Allah cukup, Bun. Insya Allah cukup. Iya, Alhamdulillah. Mengingatkan kembali Ayah Bunda bahwa ini proyek kita semua. Jadi bukan proyek antara Pasil dan Ananda, tapi proyek kita semua. Yang tidak luput tentunya sebagian besar ya bimbingan itu diberikan oleh Ayah Bunda. Jadi mohon kerjasamanya agar proyek ini terlaksana dengan baik, ya, dengan lancar, nah, dan dengan sukses. Nah, mungkin sekian acara parenting support kali ini. Saya MC yang bertugas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, semua datangnya kata-kata kesalahan dari milik saya pribadi, dan semua yang pelajaran yang bisa diambil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Ya, Ayah Bunda, untuk menutup acara ini kita mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda. Melaksanakan parenting ini. Sampai
Tidak